Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Selasa 29 Maret 2022 dalam Pekan Prapaskah yang keempat. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Maka mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dengan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Maka hari ini juga mungkin Yesus mau bertanya kepada kita semua, "Maukah engkau sembuh?"
Apapun keadaan yang kita alami saat ini, yang dialami oleh adik-adik dan juga kakak, Yesus menanyakan kepada kita, maukah kita sembuh? Mungkin ada dari kita yang sedang bersedih, kecewa, kehilangan sesuatu, berduka. Ada yang menyesal akibat kesalahan yang diperbuat terhadap teman, orang tua, guru, atau siapa saja. Atau ada yang sekarang dalam keadaan sakit. Maukah kita sembuh dari semuanya itu? Kakak rasa saat Tuhan bertanya kepada kita, maka kita akan menjawab, "Ya, Tuhan, aku mau sembuh." Maka bila kita mau, sama seperti apa yang dikatakan Yesus kepada orang sakit itu, bangunlah. Maka hari ini Yesus meminta kita untuk bangkit dan bangun. Jangan hanya tinggal diam, tetapi berusahalah. Seperti halnya adik-adik sekarang dalam pendidikan, ada yang masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sedang kuliah. Seharusnya jika kita ingin memperoleh nilai yang bagus, naik kelas, atau lulus, maka itu adalah hasil usaha dari diri kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan rajin belajar, tidak membolos dari kelas, rajin mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Walaupun terkadang adik-adik memerlukan bantuan dari teman atau orang tua, bahkan dari orang lain. Tidak ada salahnya meminta bantuan, asalkan bukan menyontek saat ulangan. Nah, seperti halnya jika ingin memperoleh nilai yang bagus, naik kelas atau lulus, maka adik-adik perlu untuk berusaha, bukan hanya bermalas-malasan saja. Bermain memang asyik, tetapi jangan lupa belajar. Demikian halnya jika kita ingin mendapat rahmat dari Allah, maka kita perlu untuk berusaha membuat Allah dekat terhadap kita. Rahmat berawal dari inisiatif Allah yang kemudian ditanggapi oleh usaha kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah selalu merencanakan yang terbaik bagi kita, tetapi kita harus berjuang sampai rencana itu nyata dalam kehidupan kita. Maukah engkau sembuh? Bangunlah, berusahalah. Semoga demikian. Amin. Adik-adik, mari kita mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.